Kali ini kita akan membahas tentang maaf. Seperti yang kamu lihat, gambar ini adalah sosok seorang mantan Presiden Indonesia, yaitu Gus Dur. Topik kali ini masih berkaitan dengan saling memaafkan. Saya pernah membaca sebuah quote dari Gus Dur, yaitu memaafkan sih iya, tapi saya tidak melupakan kesalahan-kesalahannya. Kalimat ini bukan berarti kita dendam, tapi lebih memilih memaklumi dan memaafkan. Karena tidak ada gunanya juga kita terus-terusan dongkol sama kesalahan orang. Tapi dengan tidak melupakan kesalahan orang tersebut sudah mencegah kita untuk waspada akan sebuah sifat negatif orang tersebut agar tidak kembali mengulangi kesalahannya dan merugikan kita sendiri. Ini maksudnya. Pada dasarnya kita tidak bisa merubah orang lain. Akan tetapi kita hanya bisa memaafkan mereka dan tidak memberi peluang lagi mereka untuk memperlakukan kita dengan tidak benar ataupun merugikan kita. Itulah maksudnya. Siapa sih orang yang pertama harus kita maafkan dalam kehidupan ini? Ayo tebak. 1, 2, 3, 4, 5. Menurut saya, orang yang pertama kali layak mendapatkan kata maaf adalah diri kita sendiri. Kadang dalam hidup ini kita sering salah mengambil keputusan, entah itu mempercayai orang lain, entah itu kita merusak diri sendiri, ataupun kita gagal mencapai apa yang kita mau lalu kita stres. Ada kalanya sejenak kita melihat ke dalam, lalu merefleksi kehidupan yang sudah kita lewati, apa yang tidak baik kita sadari sebagai kekurangan sebagai manusia biasa, lalu minta maaflah terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Ini akan membuat hidup kita jauh lebih tenang. Yang kedua, kita minta maaf terhadap orang yang tiap hari kita bertemu. Ini tidak harus keluarga, karena hidup kita rata-rata bertemu dengan mereka, entah itu partner kerja, tetangga, atau siapapun yang menurut kamu tiap hari bertemu dan berinteraksi. Karena sedikit banyak kita tanpa sadar mungkin membuat mereka tidak nyaman ataupun terluka karena kehadiran kita. Yang ketiga, orang yang membencimu, maafkan mereka ataupun musuh-musuhmu, karena dari merekalah kamu akan belajar merespon orang dengan bijaksana agar kamu tetap menjadi orang yang baik. Ingat ya, merespon dengan bijaksana, bukan dengan naif ataupun tolol. Ini bukan berarti kamu lemah, tapi ini karena kamu memang benar-benar orang yang baik. Ketika kamu diperlakukan jahat, kamu berusaha tidak membalasnya. Bahkan mungkin kamu punya sudut pandang lain, yaitu syukur sih aku gak sejahat mereka dan aku tidak perlu meladeni mereka lebih jauh untuk menghabiskan energiku. Terima kasih kehidupan, mereka sudah melatihku untuk tetap menjadi orang baik. Di sini orang baik bukan berarti orang lemah. Ketika kita diperlakukan dengan tidak baik, kita hanya tidak perlu membalas. Ini bukan berarti kalau kita ditonjok orang, kita diem aja. Itu tolol namanya. Di sini lebih kepada kita mempertahankan diri dan membela diri kita secara benar. Ataupun ketika kita sedang difitnah orang, kita harus defense karena itu nama baik kita. Tapi seperti apapun musuhmu, dia satu-satunya orang yang benar memperhatikan hidupmu. Musuhmu adalah satu-satunya orang yang paling jujur terhadap kamu.
Memang tidak mudah belajar menjadi orang bijak, apalagi menganggap suatu hal yang buruk menjadi sebuah hikmah atau pelajaran buat kita. Kesimpulan dari video ini adalah yaitu sebuah permintaan maaf yang secara sadar kita tidak akan mengulanginya lagi, bukan suatu hal yang manipulatif terus kita membuat kesalahan baru. Dan menurut saya orang yang gentle ataupun berjiwa besar, dia tidak akan nunggu lebaran untuk minta maaf ketika membuat kesalahan. Orang gentle tidak terikat ego dan mengatasnamakan harga diri untuk minta maaf duluan. Semoga kamu mendapatkan manfaat dari video ini, dan semoga kamu semakin mengenal dirimu sendiri dan semakin sayang terhadap hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.